ini Pak Antar Subandana. Kepada Pak Antar dipersilakan untuk menyiapkan materinya. Monggo Pak Antar, silakan Pak Antar. Terima kasih. Tidak mau Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Semarang selaku mentor orientasi P3K yang saya hormati, kepada Bapak Yunan Setiawan selaku Kepala Tata Usaha SMK Negeri 10 yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru P3K peserta orientasi P3K yang saya hormati pula. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa melakukan kegiatan orientasi seminar pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kami akan menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Antar Subandana, bekerja di SMK Negeri 10 Semarang selama 1 tahun. Kemudian ada riwayat pendidikan dari SD, SMP, STM dan Hidup Semarang. Hidup Semarang sudah berubah sekarang menjadi UNES. Jadi saya masih lulus waktu itu. Ijazah saya masih tercantum IKIP Semarang, belum UNES. Pekerjaan, riwayat pekerjaan ini sebelum lulus saya sudah mengajar di SMK Yogyakarta Magelang, kemudian mengajar di SMK DPP 97 sampai 2000. Begitu diangkat tetap saya langsung pindah ke Jakarta karena saya itu mengajar bengkel mobil tapi belum pernah dandani mobil tenanan ya. Jadi saya langsung keluar jadi guru waktu itu nekat-nekatan ya. Langsung di Pondok Gede Bekasi di bengkel umum. Ternyata cuma betah 1 tahun karena capek ternyata bengkel itu. Kemudian menjadi mekanik di PT Siba Surya, ini lebih capek lagi. Truk-truk dan kotor, kalau mau sholat dulu aja harus bersihkan pasir di tubuh itu lama. Kemudian pernah menjadi kepala bengkel ini Alfa Adi ini Pak Willer tahu karena sebelumnya yang megang itu kakak kelasnya Pak Willer dan nganggur nih jualan kayu. Terus 2004 sampai 2005 1 tahun aja di SMK Majapahit MCP karena kurang kondusif saya merasa gimana gitu saya langsung keluar di SMK Dr. Cipto. Nah ini terlama nih 2005 sampai 2023 ada 18 tahun. Baru kemudian kemarin ikut P3K nggak diterima tapi passing grade dan alhamdulillah otomatis tanpa tes ulang ditempatkan di SMK Negeri 10 yang notabene ya lebih dekat di rumah. Karena kalau diterima dulu di Karangawen, SMK Negeri Karangawen. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi ini udah cukup jelas perkenalan saya. Memang sengaja saya buat panjang lebar agar nanti RH-nya lebih cepat aja, nanti tidak banyak kritikan nanti. Oke, yang kedua, maksud dan tujuan orientasi pengenalan nilai dan etika tadi dari IPSDN itu adalah bla 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 yang antara lain mengenalkan tugas dan fungsi ASN dan seterusnya. Kemudian waktu pelaksanaan 22 Oktober sampai 25 Oktober secara online atau Zoom meeting. Saya lewati aja visi dan misi dari Provinsi Jawa
Jawa Tengah ini adalah Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, lestari. Kemudian misinya ada misi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian struktur organisasi tata kerja SPOTK. Gubernur Jawa Tengah dijabat oleh PJ Gubernur Dr. Andes Nana Sujana dan dibantu oleh staf ahli bidang ekonomi, pemerintahan, dan bidang masyarakat. Ini struktur organisasinya, manajemen kepegawaian. Untuk P3K ini ada perencanaan, pengadaan, dan lain-lainnya. Tapi ada manajemen tentang pemberhentiannya bagaimana. Otomatis masa kontrak nanti akan habis 5 tahun. Pengelolaan kinerja ini tidak perlu saya panjang lebarkan saja. Kemudian penilaian kinerja, ada penilaian SKP dan penilaian PKSP 360 derajat. Yang ini kita sudah sering mengisi ya di RHK itu. Dan disiplin P3K, pegawai ASN tidak melanggar kewajiban akan dikenakan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman. Apa aja hukumannya? Nah, ini Pak Yunan Setiawan, beliau yang kompeten di bidang tata usaha. Ada dasar hukumnya ya. Sudah lisan tertulis pernyataan tidak puas. Yang kemarin sempat muncul nih di soal ya nggak? Ingat ya? Pernyataan tidak puas nih di soal tertulis. Alhamdulillah kita semua lulus ya. Dapat 85, dapat 90. Padahal soalnya luar biasa sulitnya. Hafalan semua. Tidak ada yang pemahaman atau apa, itu hafalan semua. Kemudian pengaturan disiplin dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Turun. Nah, ini hukuman disiplin mangkir berdasarkan peraturan. Jadi ada aturannya secara jelas, tidak asal suka tidak suka, tapi jelas itu peraturan secara tertulis. Ini termasuk ringan, sedang, berat. Bila mangkir kerja sampai sekian hari ya, ini Pak Yunan ini lebih menguasai ini ya, jadi pas ini kita mentornya Pak Yunan. Tapi nanti jangan sampai tanyakan ini saya lupa nanti. Struktur organisasi untuk SMK Negeri 10 Semarang. Ini saya kira semua sudah tahu ini. Ini kenapa kok warna putih sendiri ya? Ini kebetulan pas ngopi kok warnanya putih, saya nggak bisa bikin hitam lagi. Konstruksi kapal baja ini jurusannya ada sekian ini. Yang terbaru ini. Nah, ini kebetulan ada teman kita kepala ketua jurusan dan manajemen logistik Bapak Mulyo Sugiarto SPD. Berikutnya adalah RHK. Ini sampai pada intinya ini. RHK adalah rencana hasil kerja. Jadi saya ini jabatannya guru ahli pertama. Di ahli tapi masih pertama. Tujuannya menghasilkan lulusan. Maaf nih, untuk tujuan unit kerja. Jadi tujuan SMK Negeri 10 ini ada 1 sampai 5 sampai dengan menghasilkan tamatan yang memiliki self skill dan mampu bersaing di era global. Kemudian rencana hasil kerja atasan langsung ada 1 tersusunnya kurikulum, terkelolanya pelaksanaan belajar jadi proses belajar mengajarnya itu ya, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru, workshop dan kirim pelatihan dan sebagainya. Terlaksananya peningkatan kualitas praktik, kualitas pembelajaran. Kalau TKR kemarin sudah didatangkan alat seharga 1,8 miliar ya, itu antara lain untuk ini meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Benar lagi manajemen logistik akan mendatangkan lebih canggih lagi. Kemudian rencana hasil kerja yang rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. 1. Tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada
peningkatan pembelajaran, tingkat kualitas penyusunan dokumen kurikulum, operasional satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran sesuai standar yang digunakan. Dan hasil kerja itu tersusunnya dokumen ATP dan dokumen ajar individu. Aspeknya kualitas, indikator kinerja individu, tersusunnya perangkat pembelajaran berupa ATP dan modul ajar. Targetnya 1 dokumen. Kegiatan dan tahapannya berdiskusi dengan guru mapel yang sama di sekolah. Saya dengan Pak Giler, dengan Pak Joko, dan satu ruangan ada Pak Juan dan lain-lain. Mengerjakan pembuatan ATP dan modul ajar MA, bukan Mahkamah Agung ya. Kemarin. Yang ketiga, mengupload ATP dan MA ke link yang telah disiapkan sekolah. Output kegiatan tersusunnya ATP dan modul ajar. Penerapan nilai-nilai berakhlak, saya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik atau kompeten. Saya menyesuaikan diri menghadapi perubahan atau adaptif. Saya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah atau kolaboratif dan melakukan perbaikan tiada henti atau berorientasi pada pelayanan. Berapa menit? Sudah 11 menit. Oke, dan bawahnya ini saya kira sama dengan yang sudah kita susun di RHK yang sudah kita pajang di mana? Excel lah ya. Kemudian ada juga tambahan wali kelas dan lain-lain. Sebagai penutup, ini sangat perlu pengenalan tugas, fungsi dan nilai dan etika bagi ASN terutama P3K pada instansi pemerintah agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Jadi kegiatan yang diadakan oleh BP SDM ini kita menilai ini sangat perlu agar kita itu tahu betul. Ini kan kita selama 4 hari kemarin di meeting itu narasumber yang hebat-hebat itu, bahkan ada kepala Bapeda yang luar biasa merancang Jawa Tengah itu. Kemarin kita dengarkan ceramahnya. Jadi kemudian kita jadi mengenal visi misi tujuan dan 10 adanya reorganisasi dengan membuat dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami minta dari Bapak Yunan selaku mentor untuk memberikan arahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Antar Subandana yang telah menyampaikan materinya. Beri aplaus yang meriah untuk Pak Antar. Berikutnya kepada Bapak Yunan Setiawan selaku mentor bisa menyampaikan arahannya atas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Antar. Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Antar. Pak Antar ini pengalaman kerjanya sudah malang melintang di dunia otomotif ya Pak. Yang perlu saya mungkin hanya sekedar sharing saja Pak. Bagaimana Pak Antar melihat kondisi yang ada pembelajaran di TKRO sekarang dengan visi kedepannya Pak Antar terkait dengan tadi nilai-nilai berakhlaknya sebagai P3K, sebagai ASN, maka muncul nilai-nilai kolaborasi, nilai-nilai adalah pembelajaran yang terbaik yang panjenengan punya yang mau untuk mewujudkan siswa self skill ya kalau nggak salah tadi katakan seperti itu. Kira-kira ada rancangan seperti apa yang panjenengan ingin terapkan di TKRO Pak? Ya, baik. Jadi untuk saya melihat SMK Negeri 10 Semarang ini cukup lengkap ya alatnya, baru saja datang itu, tapi saya melihat ada beberapa kekurangan untuk bahan-bahannya. Saya sudah usaha untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Saya juga berusaha untuk mulai
menyusun peletakan alat dan lain-lainnya agar bisa lebih baik lagi. Kemudian untuk memajukan SMK Negeri 10 Semarang, sebenarnya saya bersama dengan teman-teman TKR itu ingin memajukan khususnya unit produksi. Jadi selama ini kalau ada beberapa guru, bahkan dari mungkin kemarin tempat dari pengawas ada mobilnya, motornya bermasalah, kita siap tangani. Bahkan punya Pak Yusuf sendiri juga pernah, punya Pak Andi, ganti shockbreaker, punya saya sendiri, saya dandani bersama anak-anak. Nah ini untuk betul-betul melatih, tinggal dimana kebijakan sekolah dan mendukung, mungkin menyiapkan tempat yang representatif agar bisa dibuat tulisan unit produksi jurusan TKR, sehingga kita siap menerima pelanggan dari luar. Jadi itu butuh legalitas, butuh dukungan dari pihak sekolah, manajemen, bagaimana untuk kita rembuk bersama agar bisa SMK khususnya TKR yang selama ini mungkin bisa dipandang sebelah mata Pak, ya maaf ya kalau LKS kali di Pak. Nah ini bisa lebih maju lagi ya, mungkin untuk mensikapi hal itu memang butuh biaya Pak. Jadi kalau butuh LKS maju ya kita mungkin harus gembleng dulu, kalau belum ini ya memanggil dari luar barangkali. Kemudian untuk bisa membuat barang-barang yang bisa dipamerkan, misalnya membuat ya alat-alat yang rekayasa teknologi tepat guna Pak, barangkali bisa kita rintis sehingga nanti kalau ada event apa bisa kita pamerkan. Misalnya usulan Pak Anton kemarin membuat tukar atau membuat alat apa, kolaborasi dengan jurusan CP, dengan jurusan lain di sekolah kita akan ada yang kita pamerkan Pak. Saya kira itu. Terima kasih.